Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, halo sobat Mandawangi di channel YouTube Mandua Banyuwangi dalam Mutiara Ramadan Kultum Mandua Banyuwangi. Nah, memasuki bulan Ramadan, apakah puasa sahabat-sahabat ini masih lancar? Saya harap masih lancar ya, tidak ada yang bolong-bolong. Nah, selama puasa ini, apakah sahabat-sahabat menunaikan makan sahur? Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum mengenai keutamaan sahur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahratus Syita dari kelas 11 Saintek 5. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu sahur? Kalau belum tahu, jadi sahur adalah makan di malam hari ketika kita sebelum menunaikan ibadah puasa. Di mana ketika kita puasa, pola makan kita akan berubah 180 derajat dari yang awalnya siang hari menjadi malam hari ketika kita berbuka puasa. Nah, apakah sahabat tahu bahwa makan sahur itu memiliki keutamaan yang sangat banyak? Salah satunya yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Artinya, makan sahurlah kalian karena di dalamnya terdapat barokah. Nah, jadi dari hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya ketika kita menunaikan makan sahur, maka kita akan mendapatkan barokah dari makan sahur tersebut. Seperti itu. Nah, yang dimaksud barokah itu seperti apa toh? Jadi, yang dimaksud barokah itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan menetapkan kebaikan kepada sesuatu. Dengan adanya barokah, kita di dunia ini akan mendapatkan manfaat. Begitu pula di akhirat nanti. Jadi, ketika kita mendapatkan barokah, tentunya kehidupan kita di dunia dan di akhirat akan bermanfaat, teman-teman. Perlu sahabat ketahui bahwasanya barokah didapatkan ketika hambanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika teman-teman ingin mendapatkan barokah dari Allah, maka taatilah perintahnya dan jauhilah larangannya. Nah, langsung masuk kepada materi di keberkahan pada sahur. Yang pertama adalah memenuhi perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yakni tasahharo fa inna fis sahuri al barakah. Jadi, teman-teman sudah tahu pastinya bahwasanya makan sahur itu hukumnya adalah sunnah, di mana ketika kita menjalankan makan sahur, maka kita akan mendapatkan pahala. Seperti itu. Kemudian, barokah yang kedua adalah dengan makan sahur, fisik kita ini ketika menjalankan ibadah puasa akan lebih kuat, teman-teman. Berbeda nih sama yang enggak puasa. Mereka akan cepat loyo, lemas, bahkan banyak dari mereka yang ingin mokel, teman-teman. Jangan ditiru ya. Maka ketika kita menunaikan ibadah sahur, tentunya fisik kita akan lebih kuat dan semangat. Imam Nawawi juga berkata bahwasanya barokah makan sahur amat jelas, yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa. Kemudian, barokah yang ketiga adalah ketika waktu makan sahur itu adalah waktu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana waktu makan sahur adalah sepertiga malam. Nah, pada waktu itu segala doa yang kita panjatkan akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian tidak hanya 3 saja, tapi masih ada lagi barokahnya dari makan sahur. Yang keempat adalah waktu ketika makan sahur, selain waktu yang diberkahi, juga waktu yang utama untuk beristighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuji orang-orang yang beristighfar, seperti dalam penggalan surat Ali Imran ayat 17, yakni wal mustaghfirina bil ashar, yang artinya dan orang-orang yang meminta ampunan di akhir malam. Jadi kan kalau kita menunaikan ibadah sahur, waktunya kan biasanya hampir subuh itu ya, hampir imsak. Jadi kan itu juga merupakan waktu sepertiga malam, di mana itu waktu yang diberkahi dan waktu yang tepat untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, orang yang makan sahur tentu dapat menjawab azan sholat subuh dan dapat menunaikan sholat subuh secara tepat waktu, di awal waktu dan secara berjamaah. Jadi kalau setelah sahur pastikan ada jeda waktu untuk dari imsak untuk menunggu sholat subuh. Nah itu biasanya ke teman-teman nunggu 10 menit atau 5 menit itu untuk nunggu sholat subuh sekalian gitu. Jadi kalau kita menunaikan ibadah sahur, tentunya kita bisa menjawab azan di sholat subuh. Dan yang terakhir, makan sahur akan bernilai ibadah ketika diniatkan untuk memperkuat diri ketika kita mau berpuasa. Jadi makan sahur itu termasuk ibadah kalau niatnya untuk memperkuat diri. Kan besoknya kita mau puasa, jadi sekarang sahur biar besoknya lebih kuat, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang di rumah yang biasanya waktu mau puasa nggak sahur, mulai sekarang ayo dibiasakan untuk menunaikan makan sahur. Supaya apa? Supaya selain kita kuat menjalankan puasa, kita juga bisa mendapatkan barokah-barokah dari makan sahur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.